Tadi. Halo, suaranya jelas aja, Kak? Jelas. Kadang. Suaranya jelas. Dah. Sebelumnya udah pernah ikut tes lisan belum? Oke, karena sebelumnya sudah pernah tes lisan, jadi langsung aja ya, Kak, untuk soal pertama. Apakah boleh jika tebus murah ditawarkan ulang di akhir setelah user sudah memilih handphone yang dibeli, yang awalnya user tidak menginginkannya? Jelaskan alasannya. Oh ya, jadi pertama kan biasanya tuh lagi prospek lo tanya-tanya mau handphone apa, sudah deal lo baru nawarin tebus murah. Habis itu usernya jadi beli handphonenya, terus di akhir tawarin lagi, gimana kakak tebus murahnya maukah pian kayak gitu, ditawarin aja lagi sampai si Dinya mau, misalnya si Dinya kada mau, ya sudah. Atau biasanya ada juga yang di awal ditawarkan, habis itu kada mau, tapi di akhir tiba-tiba mau orangnya. Jadi boleh atau tidak, Kak? Boleh. Jadi kayak gini loh, misalnya di awal tuh sudah ditawarkan lo, tapi usernya kada mau lo. Maksudnya kayak gitu loh tadi. Ya, di awal usernya memang tidak menginginkannya, Kak. Terus ditawarkan ulang di akhir, apakah boleh itu ditawarkan ulang? Di awal Boleh tadi user tidak menginginkannya. Nah, jadi boleh aja asal belum ternotai, belum dibikin nota. Pas kayak nih, misalnya lo di awal sudah ditawarkan. Habis itu kada mau. Habis itu pas bikin nota talasa tiba-tiba transaksi nih, tiba-tiba usernya ini baja mau tebus murah apa ya, apa kita tawarin lagi misalnya, Kak, gimana Kak, mau kah pian tebus murahnya tadi? Nah itu kada apa-apa, tawarin aja lagi. Kalau tiba-tiba sudah bikin nota, usernya tiba-tiba mau tebus murah, nah itu kada kawa lagi. Kalau usernya memang tidak pengen tebus murahnya gimana, Kak? Kalau misalnya usernya kada hendak tebus murahnya lo, pada hiay, ini Kak Ai, ini kan promonya tebus murah tadi Kak, dapatnya speaker lumayan Kak Ai, dapat beli harga sekian, dapat pian nambah 20.000 aja udah dapat speaker sama power bank. Nah habis itu misalnya usernya kada mau tebus murah lo, ini aja gini ya, ada free-nya lah. Paling kami tanya dulu ke PSM kami, boleh kada dikasih gratisan anti gores Kak, misalnya kayak gitu. Oke, lanjut soal kedua. Coba contohkan salam pembuka yang kalian sampaikan ke customer setiap harinya. Pembukanya, silakan Kakak gadget mart-nya. Kakaknya kalau boleh tahu cari apa? Kalau misalnya usernya bilang cari handphonenya yang kayak gimana? Di sini Kak lagi ada promo tebus murah nih. Tebus murah kita tawarin, kita padahi. Ini Kak ada tebus murah pembelian handphone di atas 1 juta sampai 5 juta ke atas ada tebus murahnya. Dengan handphone tertentu, kalau iPhone Kak Ai kada dapat tebus murah Kak Ai, kayak gitu. Untuk pembeliannya itu pembelian cash atau debit Kak Ai untuk tebus murah. Jadi dijelasin tebus murahnya dapatnya speaker, power bank, TWS, sama jam tangan. Habis itu pada hiay ada promo ini Kak. Misalnya kayak ini Kak, pembelian handphone atau aksesoris minimal 1 juta itu ada
undian nih, kali aja Kakaknya mau ikut sekalian. Ikut undiannya di setiap hari Jumat. Diundinya setiap hari Jumat, Kak. Itu hadiahnya 1 unit handphone, kayak gitu. Misalnya ada promo lain, kayak kemarin misalnya promo 55 kayak gitu. Dikasih tahu dulu. Oke, lanjut soal ketiga. Hal apa saja yang wajib kalian sampaikan jika pada saat handle user closing? Hal apa aja? Apa tadi? Hal apa saja yang wajib kalian sampaikan jika pada saat handle user closing? Sudah deal sama tipe handphonenya, Kak? Oh, sudah deal nih. Kakaknya mau sekalian beli ini mau ada tambahan lagi Kakak selain handphonenya, mau sekalian beli casnya kah? Anti goresnya kah? Oh ini Kakak, mau sekalian kah garansi human error-nya? Garansi human error itu kalau handphonenya pecah, retak, atau kena air, sengaja tidak sengaja, Kakaknya bisa klaim garansinya. Itu bisa diklaim garansinya, asal jangan dipukul pakai palu. Dan untuk klaimnya itu Kakaknya kalaunya kerusakannya misalnya ada nih dari 1 juta sampai 5 juta itu maksimal minimal Kakaknya cuman bayar 3% dari biaya kerusakan. Nah, baru yang dari atasnya itu 5 juta ke atas itu 5% dari biaya kerusakan. Kayak gitu dijelasin ke usernya. Habis itu tawarinnya lagi aksesoris lainnya, mau sekalian beli aksesoris lainnya Kak, kayak memori, power bank, kayak gitu. Biar dapat cross selling-nya. Oke, itu aja ya, Kak. Menawarkan cross selling berarti ya? Ya, menawarkan cross selling. Habis itu ini kalau misalnya kayak ada Jumat Berkah nih lo, Kakak mau sekalian mau ikutan undian kah sekalian? Undiannya lumayan Kak, setiap hari Jumat diundinya. Nah, itu disonding lagi. Habis itu kayak tebus murah. Usernya misalnya tadinya tebus murahnya kada jelas atau tadinya kada hendak tebus murah, di akhir tadi pas closing ditawarin lagi, Kakak gimana ini mau sekalian sama tebus murah tadi kah? Dijelaskan, ini Kak, Kakaknya pembelian handphone di harga 3 juta. Untuk pembelian di harga 3 juta itu ada tebus murahnya. Tebus murahnya misalnya nambah 35.000 dapatnya speaker kayak gitu. Nambah 45.000 dapatnya ini TWS sama power bank kayak gitu. Nambah 50.000 dapatnya jam tangan. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebutkan promo bank apa saja yang sedang berjalan di bulan ini. Untuk promo bank cicilan itu ada Mandiri, BNI, sama BCA. Oke, ada minimal transaksinya lah Kak, untuk yang Mandiri, Kak? Ada minimal transaksi. Kalau untuk Mandiri itu ada di 1 juta sampai di 5 juta sampai 8 juta itu minimal transaksinya, dan cashback-nya ini kalau kada salah cashback-nya 300.000. Ada. Minimal transaksi Mandiri 5 juta. 5 juta sampai 8 juta. 8 juta ibaratnya 8 juta kurang 1.000 atau 8 juta pas. 5 juta sampai 7 juta 99. 7 juta 999 itu minimal transaksinya. Cashback-nya 100.000. Oke, kalau yang BNI Kak? Kalau yang BNI itu minimal transaksi, kalau BNI ini potongannya sedikit sih.
Kalau potongannya aku tahu BNI potongannya 150, minimal transaksi di 4 juta kalau kada salah. Oke, kalau BCA Kak? Kalau BCA minimal transaksi 3 juta. 3 juta itu cashback-nya 100.000 sama kayak Mandiri kalau kada salah. Saya lanjut soal terakhir. Sebutkan dan jelaskan 2 garansi yang bisa customer dapatkan langsung saat berbelanja di Gadget Mart tanpa mengeluarkan dana tambahan. Apa tadi? Sebutkan dan jelaskan 2 garansi yang bisa customer dapatkan langsung saat berbelanja di Gadget Mart tanpa mengeluarkan dana tambahan. Itu garansi ini pembelian iPhone kah? Ini kalau iPhone itu kalaunya yang bertanda Blibli itu dapat garansi. Jadi itu ada 2 garansinya, garansi fisik sama garansi human error kalau di iPhone Blibli yang bertanda Blibli. Jadi usernya kada perlu lagi keluarkan uang untuk tambahan garansinya. Oke, itu berarti garansi brand ya, Kak? 1. Iya, Berarti garansi terus brand sih biasanya. Kalaunya untuk ini kalau untuk Android rasanya itu yang tertentu aja, Pang. Sama TAM juga ada sekarang, TAM. garansi brand fisiknya. sama berarti ya, Kak? 1 garansi brand berarti lanjutnya apa yuk? Aku lupa. Samsung. Ini mungkin rasanya ada 2 rasanya. Yang aku tahu itu Pang. Pas. Oke, berarti dari garansi brand aja 1 ya, Kak? Yang aku tahu itu Pang. Aku lupa yang satunya. Oke, jadi untuk tesnya sudah Jawab. selesai ya, Kak. Dan untuk jawabannya ada sedikit yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama, apakah boleh jika tebus murah ditawarkan ulang di akhir setelah user sudah memilih handphone yang dibeli, yang awalnya user tidak menginginkannya? Jelaskan alasannya. Jadi itu tidak boleh ya, Kak, karena untuk tebus murah harus ditawarkan di awal dengan tujuan sebagai daya tarik untuk user closing di toko kita karena memiliki promo yang menarik. Jika ditawarkan di akhir sangat tidak sesuai dengan fungsi tebus murah yang seharusnya. Dan juga untuk tebus murah kita memotong subsidi dari toko yang artinya jika sebenarnya user sudah closing, yang harusnya kita tawarkan adalah cross selling item-item lain seperti anti gores, casing, dan lain-lain. Dan jika tebus murah yang kita tawarkan maka akan mengurangi margin yang kita dapatkan sebelumnya karena akan dipotong oleh subsidi dari tebus murah tersebut. Jadi kalau memang usernya tidak mau di awal ya sudah tidak usah ditawarkan lagi, Kak. Soalnya kan bakal memotong margin kita, Kak. Kecuali usernya nego atau ada potensi loss sell itu gak apa-apa ditawarkan lagi. Oh, tapi kan kalau misalnya biasanya lo ditekan di awal. Nah, habis itu pas mau olah nota atau takutnya lagi biasanya kayak gitu. Misalnya karena gini aja. Nah, kalau usernya yang bertanya lagi tebus murahnya itu gak apa-apa, Kak. Tapi kalau misal usernya gak menanyakan tebus murahnya ya kita jangan menawarkan lagi. Biasanya kayak gini ada jual lo. Ini biasanya nih ada jual yang customer kayak nih. Sudah kan kita sudah nawarkan nih di awal. Habis itu pas transaksi kada hendak pakai tebus murah. Nah, pas sudah diolah nota, maka tadi ada tebus murahnya. Nah, kayak itu
Itu kada boleh sebujurnya yang kayak itu. Kada bakawa lagi Kak Ai, karena sudah terolah nota. Biasanya kami kayak itu. Maaf Kak, kada kawa lagi karena tadi kan sudah ditanyakan Kakaknya mau pakai tebus murah Kak, kada kayak gitu. Oh, berarti ini kalau misalnya sudah ditawarkan di awal, jangan lagi ditawarkan di akhir lah. Iya, betul, Kak. Kecuali usernya yang menanyakan lagi, baru itu gak apa-apa ditawarkan lagi. Berarti kalau misalnya sudah closing, sudah ditawarkan di awal tebus murahnya, tapi di akhir pas mau olah nota etalase, ini bihinipan ya kada usah lagi ditawarkan. Iya, gak usah ditawarkan lagi, Kak. Oke. Paham. Oke, lanjut soal kedua. Coba contohkan salam pembuka yang kalian sampaikan ke customer setiap harinya. Tadi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja. Terus untuk soal ketiga, hal apa saja yang wajib kalian sampaikan pada saat handle user closing? Pertama, lakukan penawaran cross-selling. Kedua, tawarkan promo Jumat Berkah tadi. Dan ketiga, minta nomor handphone customer untuk didata. Tapi untuk jawaban kakaknya sudah benar aja juga. Terus untuk soal keempat, sebutkan promo bank apa saja yang sedang berjalan di bulan ini. Tadi sudah benar aja juga, ada Mandiri, BNI, sama BCA, ada 3. Mekanismenya sudah benar aja juga. Terus untuk soal terakhir, sebutkan dan jelaskan 2 garansi yang bisa customer dapatkan langsung saat berbelanja di Gadget Mart, tanpa mengeluarkan dana tambahan. Pertama tadi ada garansi dari brand tadi, selama 1 tahun atau lebih, tergantung brandnya masing-masing. Mau itu dari Apple atau Samsung atau Infinix. Nah yang kedua itu garansi dari toko, Kak. Kan ada tuh garansi toko selama 1 sampai 3 hari. Kak, biasanya Kak Ai garansi toko kalau untuk handphone 1 kali 24 jam ya. Iya, Kak. Nggak selama kayak garansi brand. Iya. Kurang Bawaan di 2 itu kali aja sih, 3 Kak. hari. Oh, itu aja lah. Ya, di Berarti garansi garansi toko toko aja, tadi Kak. yang belum Oke. Oke, untuk tesnya sudah selesai. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Tidak ada. Oke, tesnya sudah selesai ya, Kak. Makasih, Kak. Iya, sama-sama.